Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para Profesor Cilik 5C. Bertemu kembali dengan Ustazah hari ini Senin 1 Maret 2021 di subtema 3, subtema yang terakhir di tema 7. Kita mau belajar apa di muatan PPKN? Kita akan belajar nilai-nilai luhur Pancasila dan sikap-sikap yang patut diteladani dari para pahlawan. Kita coba jawab dulu pertanyaan dasar ini. Mengapa kita butuh Pancasila? Ustazah awali dari fenomena sosial yang disebut dengan globalisasi. Apa itu? Ya, dunia itu semakin mengglobal. Artinya kita sudah kaburnya batas-batas negara. Atau batas-batas negara itu sekarang sudah nggak ada lagi loh. Kok bisa Ustazah? Ya bisa. Kita bisa ke Amerika saat ini juga. Tek, cari tahu informasi-informasi yang ada di Amerika, yang sedang terjadi di Amerika, atau sedang terjadi di Jepang, atau yang sedang terjadi di Mekah. Kita bisa tahu, 1 detik sebelum ini tadi terjadi apa, kita bisa tahu semuanya. Karena apa? Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang internet, ya kan? Jadi arus informasi itu mengalir begitu saja dari satu negara ke negara lain tanpa terhalang batas apapun, ya. Kita dengan mudah bisa berselancar di dunia maya, tanda kutip, berselancar virtual, tanda kutip, di era globalisasi ini. Kita bisa saja Zoom meeting dengan masyarakat di benua di benua Amerika, ya karena ada perkembangan teknologi ini ya. Nah, ini ternyata mengakibatkan adanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Karena kita mudah nih mencerna, menerima, mengkonsumsi konten-konten budaya luar negeri. Kita dengan mudah tahu budaya Amerika. Kita dengan mudah tahu budaya Afrika ya. Jadi akibatnya kita semakin lupa jati diri kita. Kita semakin melupakan kebudayaan asli kita, Indonesia. Atau kita itu semakin seperti Londo. Kita sok kebarat-baratan, melupakan kebudayaan asli kita. Nah, bagaimana cara mencegah dampak negatif globalisasi ini? Nah, kalau semua jadi Londo, siapa yang jadi Indonesia? Punah dong ya kita ya, lama-kelamaan ya. Nah, bagaimana cara mencegah dampak negatif globalisasi ini? Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila atau menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila itu hanya dimiliki kita Indonesia. Jadi ketika kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka secara otomatis jati diri kita akan menguat sebagai bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa Belanda, yang berbeda dengan bangsa Malaysia, yang berbeda dengan bangsa Myanmar. Baik, sebelum Ustazah paparkan, jelaskan apa saja nilai-nilai luhur Pancasila, Ustazah jelaskan dulu fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia. Sebagai apa sih Pancasila itu? Sakjane apa toh Pancasila itu? Ada 3 yang harus kalian ketahui kedudukan Pancasila itu. Yang pertama, Pancasila itu adalah dasar negara. Apa maknanya? Maknanya adalah segala aturan hukum di Indonesia itu harus bersumber dan harus berdasar pada Pancasila. Tidak boleh menyalahi Pancasila. Ingat, Pancasila itu terdiri dari 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Berarti nanti pemerintah itu saat membuat undang-undang, semua jenis undang-undang, semua jenis perpu, peraturan pengganti undang-undang, perpres, kepres, itu harus bersumber, harus digali dari Pancasila. Nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya apa, Ustazah? Contohnya,
Kemarin saat rame demo Omnibus Law itu. Demo kemarin yang rame sekali di TV pasti ada, di televisi pasti ada. Kalian juga pasti melihat kok itu di televisi atau di HP. Nah, itu adalah peristiwa demo sih saat itu ya. Demo para rakyat, utamanya mahasiswa turun ke jalan menentang rancangan undang-undang Omnibus Law tentang tenaga kerja, undang-undang tentang tenaga kerja. Bagaimana seharusnya undang-undang tenaga kerja itu, Omnibus Law itu, harusnya kalau manut Pancasila ya nggak boleh menyalahi Pancasila. Tenaga kerja itu kan ngatur manusia ya berarti. Kita tuh memperlakukan manusia itu ya. Nah, maka dari itu undang-undang Omnibus Law itu harus, atau undang-undang tenaga kerja itu harus sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti memperlakukan tenaga kerja secara adil dan beradab. Harusnya di dalam undang-undang seperti itu. Nah, mengapa kemarin kok banyak diprotes oleh mahasiswa? Karena isinya menyalahi aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, nilai-nilai luhur Pancasila. Makanya diprotes karena seharusnya sesuai dengan Pancasila, ya. Apakah hanya undang-undang itu, Ustazah? Banyak undang-undang yang lain. Undang-undang pencemaran nama baik, undang-undang apalagi ya, ITE. ITE itu bagaimana kita bersosmed. Semuanya harus bersumber, harus sesuai dengan 5 sila Pancasila. Yang kedua, Pancasila itu adalah ideologi bangsa. Apa makna ideologi? Ideologi itu pandangan hidup, cara pikir kita, cara pikir bangsa Indonesia. Tiap bangsa itu punya ideologi masing-masing. Pancasila hanya dimiliki oleh kita. Pancasila itu ideologi Indonesia tok, bukan ideologi Malaysia, bukan ideologi Brunei, tidak, berbeda. Mereka punya sendiri intinya ya. Nah, ideologi itu adalah cara pikir, pandangan hidup. Bisa pandangan hidup, bisa cara pikir. Berarti cara pikir kita harus sesuai dengan 5 sila Pancasila. Apalagi hidup kita harus sesuai dengan 5 sila di Pancasila. Contoh, sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa? Negara kita, negara berketuhanan. Tidak boleh ada ateis di Indonesia. Ateis itu yang nggak percaya Tuhan. Ya, kalau di negara penganut ideologi komunis ya, misalnya di Rusia, nah itu, atau di Korea Selatan, Korea Utara, maaf salah, Korea Utara, itu banyak ateis. Karena ideologi mereka memang memperbolehkan hal itu. Kalau di kita nggak boleh, karena Pancasila itu berketuhanan, punya Tuhan ya. Ada 6 agama yang diakui. Ya, harus bertuhan. Lalu yang ketiga, Pancasila itu kepribadian bangsa. Pancasila memberikan ciri khas yang membedakan kita dengan bangsa lain. Ya, seperti yang sudah sampaikan tadi. Tiap bangsa itu punya ideologi. Karena kita Pancasila, berarti kita nanti kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita menjadi sangat berbeda dengan masyarakat yang lain. Apa perbedaannya? Nah, kita simak di nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, gotong royong. Ini hanya bisa kita temukan di Indonesia. Oh, masa di negara lain nggak saling bantu? Ada juga saling bantu, banyak juga negara yang saling bantu masyarakatnya. Tapi yang seerat, semembudaya ini ya Indonesia, karena ini bagian dari budaya sehari-hari, ya kan? Nah, apa sih gotong royong itu? Gotong royong adalah kegiatan saling bantu satu sama lain secara sukarela. Artinya apa? Tanpa paksaan, tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Jadi, agama Nasrani membantu Islam, Islam membantu Katolik,
suku Jawa membantu Sunda, Sunda membantu suku Banjar. Itu sudah biasa ya, karena itu adalah sifat dari bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, mengapa perlu gotong royong? Apa manfaatnya? Manfaatnya membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, mempercepat, mempersingkat suatu tugas. Misalnya ini kan para bapak-bapak di suatu daerah sedang gotong royong membangun jembatan, ya kan? Dengan adanya gotong royong ini, maka pekerjaannya menjadi ringan dan lebih cepat selesai tentunya. Dan juga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Bayangkan jika jembatan ini hanya dibangun oleh satu orang saja. Betapa lelahnya dan betapa lamanya jembatan ini akan jadi, ya kan? Nomor 2, musyawarah berunding. Apa itu? Musyawarah itu suatu kegiatan untuk memecahkan atau memutuskan satu masalah secara bersama-sama. Tidak hanya satu orang, tapi melibatkan banyak orang. Diskusi. Hingga tercapai kesepakatan bersama atau mufakat. Contohnya saat tatap muka ya dulu ya. Kalian naik kelas nih. Naik kelas, ganti wali kelas. Hari pertama pasti ada pertemuan dengan wali kelas, lalu di situ nanti ustadz-ustadzah menyusun jadwal piket, menyusun struktur organisasi kelas, ya kan? Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil, sekretaris, bendahara. Itu kan dirundingkan, dimusyawarahkan, hingga semuanya sepakat. Tentu dalam musyawarah itu banyak pendapat. Satu kepala itu satu pendapat. Kalau 10 kepala berarti 10 pendapat ya. Bagaimana cara menyatukannya? Kalau semuanya egois, menang sendiri, nggak akan tercapai. Mufakat itu nggak akan tercapai. Maka dari itu, satu sama lain harus saling menghormati perbedaan pendapat. Pendapat itu pasti ada plus minusnya. Pendapat A plusnya ini, minusnya ini. Pendapat B plusnya ini, minusnya ini. Nah, untuk mufakat diambil yang baik-baik semuanya. Gitu. Yang ketiga, yang sering sekali Ustazah bahas di subtema kemarin adalah toleransi, menghormati perbedaan untuk mewujudkan persatuan. Perbedaan apa saja? Di sini ada perbedaan agama di gambar yang putih ini ya. Di gambar sampingnya ini adalah perbedaan suku, perbedaan ras, dan segala macam perbedaan. Intinya begitu. Agar terwujud persatuan Indonesia. Kita masuk pokok bahasan kedua. Sikap apa saja sih yang harus kita teladani, harus kita contoh dari para pahlawan pejuang kemerdekaan itu? Sebetulnya banyak sekali, lebih dari 5. Kalau Ustazah tulis semuanya ini nggak cukup di tayangan ini ya. Di sini hanya Ustazah pilih 5 yang paling penting yang harus dimiliki kita, generasi muda penerus bangsa Indonesia. Apa yang pertama? Rela berkorban atau ikhlas menolong. Sama itu. Yang kedua, gigih atau pantang menyerah. Tidak mudah putus asa, dikasih tugas banyak, yuk dikerjakan. Disuruh hafalan banyak, ya tetap dikerjakan. Gigih, pantang menyerah. Yang ketiga, berani. Yang keempat, kalau pahlawan kita dulu penakut, nggak mungkin penjajahnya pergi dari kita ya, pergi dari Indonesia ya. Kita sangat berani sehingga para penjajah itu kocar-kacir kabur dari Indonesia. Yang keempat, berjiwa besar atau ksatria. Bukan berarti kalian jadi ksatria baja hitam, bukan. Artinya apa sih ini? Artinya adalah mau menerima kritik, saran, masukan, mau menerima kesalahan dan memperbaikinya, atau juga bisa berarti mau menerima kekalahan. Kalau kalian dapat koreksian dari ustazah di Google Classroom, segera lihat salahnya di mana, diperbaiki. Kalau ada kesempatan mengerjakan soal yang mirip, nanti sudah bisa belajar dari kesalahan. Oh, kemarin saya jawabnya salah yang begini. Sudah saya pelajari, sudah saya perbaiki.
Jadi saya sekarang jawabnya begini. Nah, itu berjiwa besar. Yang kelima adalah cinta tanah air atau nasionalisme. Apa wujudnya? Sudah belajar dengan sungguh-sungguh, memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan budaya daerah, melestarikan budaya nasional, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi materi untuk subtema 3 sudah selesai. Tantangannya adalah mengerjakan LKS tema 7, halaman 104 sampai 105. Hanya muatan PPKN Romawi 1, 2, dan 3. Boleh dikerjakan di LKS, boleh juga di buku tulis. Tapi setelah sudah cermati tadi yang di Romawi 3 itu sangat banyak sebetulnya ya jawabannya. Nggak sangat banyak deh, banyak lah ya, banyak. Nggak ada wedi. Banyak, jadi Ustazah sarankan untuk Romawi 3 silakan kerjakan di buku tulis saja, biar Ustazah enak juga dalam mengoreksi ya. Kurang lebihnya sudah mohon maaf, seperti biasa, jika sudah selesai menyimak, tinggalkan komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim di WA grup kita. Ustazah akhiri, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.